Bayangkan kalau kalian jualan, tapi nggak bisa ngitung kilo, nggak bisa ngitung uang, nggak bisa nimbang. Misalnya, harga 1 kilonya 10.000, terus ada orang beli dua lusin misalkan. Terus teman-teman nggak bisa ngitung. Kira-kira gimana kalau kalian jualan kayak gitu? Pasti rugi. Nah, di trading juga kayak gitu. Di sini ada ukuran-ukuran, ada satuan-satuan yang teman-teman harus bisa ngitung. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang ngitung lot, pips, dan juga berapa dolar nanti kita profit atau loss-nya. Nah, karena ada pair forex banyak, XAU juga banyak, kan ngitungnya ya nggak jauh-jauh beda. Ini saya pilih pair yang paling populer ya, yaitu XAU USD. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghitung lot, pips, dan juga dolarnya untuk pair XAU USD. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah jelaskan tentang lot. Lot itu adalah ukuran kita bertransaksi. Ya, dalam kita open posisi, entry itu kan 1 lot, 0,01 lot, 0,1 lot, dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman mungkin yang udah banyak belajar atau mungkin masih awal ya, mungkin juga masih awam ya dengan satuan ini, yaitu pips. Nah, untuk pips ini adalah singkatan dari price interest point atau point in percentage. Nah, ini adalah satuan terkecil untuk apa? Untuk kita ngukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Ini contoh nih. Contoh misalkan harga XAU USD adalah 46.30. Nah, di sini teman-teman, 4 ini adalah harganya. Ini dolar dalam dolar ya. Terus ada koma atau titik ya. Ada macam-macam, mungkin ada koma, ada titik. Nah, di sini ada beberapa broker yang dia pakai 2 digit, ada yang pakai 3 digit. Jadi misalkan nulis harga, ada yang mungkin 4739,25 gitu. Jadi belakangnya ini tidak ada. Ada juga broker yang dia 3 digit gitu ya, 4739,257 kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi cuma nanti kita patokannya adalah di koma atau titiknya ini ya, teman-teman, patokannya di sini. Nah, di dalam pips ini teman-teman, yang di belakang titik ya ini adalah satuannya. Ya, satuan pips itu ada di sini. Ini satuan. Ya, kemudian mulai ke depan ya urut ya. Di depannya titik ini adalah puluhan. Di sini adalah puluhan. Di sini ratusan. Ini untuk ribuan. Ini untuk puluh ribuannya. Nah, sebagai contoh di sini ada harga 4630,000 dengan 4630,700. Saya nyebutnya koma gitu aja ya. Nah, di sini berarti yang berubah adalah apanya? Satuannya. Nah, maka perubahan ini adalah satuan ya, Berarti ini adalah berapa? 7 pips, teman-teman. 7 pips kayak gitu. Jadi 4630,000 ke 4630,700 adalah 7 pips. Jadi harga bergerak 7 pips. Kemudian misalnya ini ada 4630, 4633. Nah, yang berubah adalah yang di sini nih. Ya, di depannya koma atau titik. Ya, berarti ini adalah 30 pips. Nah, jadi pergerakan harga ini bergerak 30 pips. Ya. Kita belum ngomongin lot, jadi belum ada hubungannya dengan dolarnya. Kemudian misalnya ini 4630, 4640. Berarti yang berubah adalah di sini kan, berarti ini adalah 100 pips. Gitu. Nah, sekarang untuk kasus ini 4630 ke 4830, berarti yang bergerak adalah ini kan ada 2, berarti 0,000, ini adalah 2000 pips. Nah, ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menghitung bagaimana sih kita dapatnya kalau kita profit atau loss sekian pips dengan sekian lot, kita dapat berapa dolar. Nah, jadi ada 2 pendekatan. Yang pertama, kita tidak pakai satuan pips, teman-teman ya. Untuk di dalam XAU USD, ini sebagai contoh ya, teman-teman harus paham di dalam kontrak X, jadi yang sudah kita sampaikan juga berkali-kali di video sebelumnya, yang kita transaksikan adalah CFD atau kontrak for different. Jadi sehingga ini ada kontrak gitu kan. Nah, di XAU USD ada ukuran kontrak. Kontraknya berapa? Per satu lotnya itu adalah 100 troy ounce gitu. Kalau di forex itu 100.000, kalau di sini 100. Nah, 100. Nah, yang pertama kita bisa ngitung dari pergerakan harga, bukan dari pips. Ya. Kalau dari pergerakan harga kita pakai rumus ya dollar loss atau profitnya, maka
dari ukuran lot, ukuran posisi kita, dikali 100. 100 dari mana? Dari kontrak. Gitu kan? Dikali dengan perubahan harga. Misalnya, kita beli 0,1 lot. Harganya dari 2.700 ke 2.705. Nah, berarti kita nggak ngomongin pips. Berubahnya harganya kan ini. Ya, ada berapa berubahnya? $5. Sehingga 0,1 ini lotnya, 100 ini kontrak, 5 ini adalah dari perubahan harga. Sehingga kita dapat $50. Gitu. Karena harganya naik, maka kita profit. Gitu ya. Jadi kalau kita buy, harganya naik, kita profit. Harganya turun, kita loss. Kalau sell, harga turun, kita profit. Kalau harga naik, kita loss. Nah, berikutnya kalau kita pakai pips, satuan pips. Nah, kalau kita pakai satuan pips, maka kita rumusnya adalah lot dikali dengan pipsnya dikali dengan 10. Bukan lagi 100, tapi 10. Sebagai contoh, misalkan di sini ada pergerakan harga di mana bergeraknya adalah 7 pips gitu ya, teman-teman ya. Sehingga kalau kita open posisi 0,01, ya kita kalikan dengan 7 pips, kita kalikan 10. Maka kita akan dapat $0,7. Nah, sekali lagi kita nggak ngomongin buy sell-nya ya, kita ngomongin dari pergerakan harga, kita akan dapat entah profit atau untung berapa? $0,7 kalau kita open 0,01. Nah, jadi kalau kita open 0,02 lot, kita dapat berapa? Ya $1,4. Kalau 0,1 lot, maka kita dapat $7. 0,4, $28 dan seterusnya. Kayak gitu ini ya. Jadi ada sedikit berbeda kalau dengan satuan pips ya, karena sebagai contoh kalau misalkan ada harga ya 4630 ke 4631 gini ya. Misalkan belakangnya 00. Nah, kalau kita ngomongin pergerakan harga secara dolar, ini perubahannya adalah $1 gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin pips, itu adalah 10 pips kayak gitu. Oke. Nah, ini sekali lagi contoh lagi, misalkan ini bergeraknya adalah 30 pips karena pergerakannya kan di sini nih 30 pips. Kalau kita open 0,01 ya berarti kita kan 0,01 kita kalikan dengan berapa pips? 30 pips kita kalikan dengan 10. Ketemulah berapa? Ketemulah $3. Kalau 0,02 ya $6 dan seterusnya. Kalau kita 5 lot ya dapat $1.500. Nih potensinya seperti itu. Nah, semakin besar lot kita ya semakin gede resikonya, meskipun peluang profitnya besar. Tapi ya jangan mikir profitnya dulu, yang dipikir adalah resikonya dulu. Ya. Next, contoh lagi misalnya ini ada pergerakan sampai 2000 pips ya. Kalau 0,01 lot kita bisa dapat $200. 0,02 lot dapat $400 dan seterusnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman cara menghitung lot, pips dan juga dolarnya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, teman-teman bisa melakukan apa ya? Simulasi hitung-hitungan gitu. Meskipun di MT5, di tools-tools yang ada itu sudah bisa membantu kita ngitung, tapi ya tetap kita harus bisa ngitung gitu loh ya. Meskipun ada kalkulator, ada alat, kita juga tetap harus bisa ngitung sendiri gitu loh. Ya, jadi jangan ngandalkan tools, ini bisa otomatis ngitung kok, jangan gitu. Ya, jadi teman-teman di rumah bisa latihan. Misalnya nih, teman-teman kasih beberapa skenario. Kalau aku open 0,5 lot, ya harga bergerak sekian pips, aku posisi buy gitu kan, bergerak dari harga sekian sampai sekian, berarti kan harganya naik gitu kan, aku profit atau untung gitu. Kalau untung berapa $? Kalau aku open 0,1 lot, harga bergerak dari 4625 ke 4630, posisiku sell, aku profit atau untung? Profit atau rugi gitu kan. Kalau profit atau rugi berapa $? Dan seterusnya. Terus dibolak-balik. Misalkan nih resikoku adalah $100 atau targetku adalah $100. Kalau aku open posisi di harga sekian sampai harga sekian, maka aku harus open berapa lot. Nah, itu harus di luar kepala. Kalau teman-teman bisa hitung-hitungan ini, insya Allah nanti
di tradingnya nggak akan kesulitan banget. Nah, yang jadi masalah adalah banyak teman-teman yang trading tapi nggak bisa ngitung ini gitu. Saya dulu ngalami gitu, nggak bisa ngitung kayak gini. Akhirnya apa? Open posisinya ngawur, lotnya nggak dihitung, nggak sesuai risknya. Yang terjadi hilang uangnya. Itu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk latihan ngitung di rumah, ya, ngitung simulasikan yang diketahui pip dan lot, dicari dolarnya. Ketemu pips dan dolar, dicari lotnya. Ketemu lot dan dolarnya, dicari pipsnya gitu. Jadi harus di banyak skenario lah gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya dosen trader ngajarin kalian cara trading yang benar.